Pada kesempatan ini saya akan mereview buku karya Paul Sloane yang berjudul How to be a Brilliant Thinker. Buku ini termasuk kategori self-improvement, namun buku ini dapat dibaca juga oleh para pemimpin organisasi, leader, top management, maupun pembaca pada umumnya. Apa itu lateral thinking? Yaitu suatu berpikir divergent, melihat suatu masalah dengan cara yang berbeda, sehingga menghasilkan solusi-solusi alternatif, pikiran-pikiran segar, gagasan, dan ide-ide yang tidak lazim, kira-kira seperti itu. Nah, secara garis besar, cara berpikir manusia itu terbagi dua ya. Ada berpikir konvergen, yaitu berpikir kritis analisis, logis. Kemudian ada juga cara berpikir divergen, yaitu sebaliknya. Cara berpikir yang bertujuan untuk mencari ide-ide alternatif dengan cara melakukan imajinasi secara liar. Berbeda dari pendapat atau cara berpikir pada umumnya. Nah, lateral thinking ini penting sekali untuk sekarang ini. Kenapa? Karena persoalan kehidupan era informasi atau masyarakat 5.0 ini bersifat kompleks, sehingga untuk memecahkan masalah yang kompleks tersebut dibutuhkan berbagai aneka pendekatan sehingga menghasilkan solusi-solusi yang brilian. Paul juga mengajarkan kita bagaimana kita berpikir analisis. Ada suatu persoalan yang terjadi, kita tidak hanya memutuskan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang kita yakini semata, tetapi juga kita harus menggali sisi kreativitas kita, sehingga kita mampu menganalisis suatu masalah secara komprehensif, secara lebih luas dengan berbagai pendekatan yang ada. Nah, selanjutnya Paul juga mengajarkan kita bagaimana kita memecahkan sebuah masalah. Nah, ketika ada masalah, Paul mewanti-wanti kita agar kita jangan buru-buru bergerak untuk memecahkan masalah tersebut. Tetapi kita harus menahan diri, kita teliti dan analisis betul apa sesungguhnya masalah yang terjadi, baru kemudian kita berikan solusi. Nah, ini nih sama persis dengan ungkapan yang disampaikan oleh Albert Einstein ketika dirinya ditanya, apabila 1 jam yang akan datang bumi ini akan hancur, apa yang akan dilakukan? Kemudian Einstein menjawab, 50 menit pertama saya akan menganalisis persoalan mendasar, penyebab mengapa bumi ini sampai hancur, dan sisanya yang 10 menit saya gunakan untuk memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, apa artinya? Ketika ada masalah, kita analisis dulu, kita kaji terlebih dahulu secara mendalam, baru kita berikan solusi. Nah, kemudian Paul juga mengajarkan kita bagaimana kita memenangkan sebuah argumen. Karena bagaimanapun seorang pemikir harus mampu menyampaikan pesan apa yang dipikirkannya kepada halayak umum. Nah, ketika kita berbicara cara-cara memenangkan sebuah argumen, ada 2 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, kita harus menguasai materi dari pembahasan tersebut. Yang kedua, kita harus mampu mengendalikan emosi. Baik emosi diri sendiri maupun emosi hubungan antara sesama. Apa tujuannya? Agar pesan yang ada di kepala kita mampu kita transmisikan, mampu kita jelaskan kepada halayak umum, sehingga halayak umum mampu mengetahui apa yang kita maksud. Kemudian yang kedua, kita juga harus menguasai artikulasi. Bagaimana kemampuan kita merangkai kata-kata sehingga pihak yang mendengar percakapan kita memahami apa yang kita maksud. Dan yang terakhir, buku ini juga mengajarkan kita bagaimana kita mewujudkan ide-ide yang ada di kepala kita. Nah, ini penting menurut saya. Semua ide dan gagasan pada hakikatnya baik. Ide dan gagasan merupakan titik awal dari perbuatan kita. Nah, seorang pemikir brilian, dia harus dituntut mampu mengeksekusi apa yang dia pikirkan. Ide dan gagasan yang ada di kepala kita itu dapat diimplementasikan atau diwujudkan apabila kita memiliki keberanian, 1. Yang kedua,
kita harus mengajak diskusi teman-teman, partner, mentor, atau guru-guru kita untuk mendiskusikan ide dan gagasan kita. Apa tujuannya? Agar kita mengetahui kekurangan dan kelebihan ide kita. Menurut Paul, kita tidak perlu mencari kesempurnaan dari ide tersebut, tetapi evaluasi yang berkesinambunganlah yang jauh lebih baik ketimbang kita harus mencari kesempurnaan ide dan gagasan